Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini kita akan belajar tematik tema baru yaitu 4G, subtema 1, PB 1, 2, dan 3. Silahkan persiapkan alat tulis dan buku kalian. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik anak-anakku, pada tema 4G ini tentang keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Baik, pada halaman 2 silakan Anda buka pada halaman 2. Nah, Indonesia memiliki banyak sumber daya alam. Selain itu, suku di Indonesia juga sangat beragam, yaitu 1331 suku. Apa yang patut dibanggakan dari Indonesia? Yang patut dibanggakan ialah negara kita menyimpan sumber daya alam yang luar biasa banyak dan beragam. Selanjutnya, pada halaman 3 ini tentang membaca sebuah teks Pulau Tanjung Bunga dan Cantik ya, itu ada di halaman 3. Silakan Anda buka. Selanjutnya pada halaman 4 ini tentang menjelaskan macam-macam gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Gaya adalah gerakan, dorongan, atau tarikan. Contohnya apa? Bisa lihat di gambar. Penenun dari Flores di bawah ini menggunakan gaya otot saat membuat kain. Ya, kita lihat gerakannya. Ada gambar di sini. Tahukah kamu contoh gaya otot lainnya? Iya, seperti di gambar ini ada yang sedang bermain bola, bermain sepeda, serta bermain anak panah ya, memanah ya. Nah, ini semua menggunakan gaya otot. Jadi gaya adalah gerakan dorongan atau tarikan. Selanjutnya pada halaman 5, silakan Anda buka halaman 5. Ya, di sini ada macam-macam gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Ya, di sini yang pertama yaitu gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang ditimbulkan akibat dua benda yang saling bersentuhan. Ini misalnya ya, kita mendorong lemari ya, kita dorong itu terjadi gesekan. Nah, ya, antara lantai dan lemarinya. Selanjutnya ada gaya magnet. Gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Pernahkah kalian melihat benda magnet? Nah, yang ketiga ialah gaya listrik. Gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Selanjutnya ada gaya pegas. Gaya yang muncul akibat adanya sifat elastis dari benda-benda pegas sehingga dapat menarik atau mendorong benda. Contohnya ialah bermain ketapel ya. Yang karena dari karet ketika ditarik, dilontarkan, dia akan menjauh ya, batunya akan terlempar. Selanjutnya ada gaya gravitasi, yaitu gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Semua benda akan jatuh ke arah pusat bumi ya. Contohnya ini ada seorang anak yang menjatuhkan bola kasti, pasti akan ke bawah. Nah, ini dikarenakan adanya gaya gravitasi. Selanjutnya ada gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot atau hewan. Misalnya tadi semua kegiatan manusia ya, seperti olahraga, terus bermain bola. Sedangkan hewan seperti kuda menarik pedati ya, gerobak. Nah, itu digunakan gaya otot. Nah, selanjutnya di halaman 6
Ya, di halaman 6 itu ada soal di atasnya, yaitu menghubungkan gambar dengan jenis gaya yang sesuai. Itu nomor 6. Silakan Ananda kerjakan halaman 6, tapi yang bagian atas saja ya, yang merangkumnya tidak usah diisi. Yang atasnya saja halaman 6 serta halaman 7 nomor 2 saja ya, yang ada tabelnya itu Ananda isi sendiri, terus setelah diisi lalu nanti kalian submit, foto dan submit ya. Selanjutnya pada pembelajaran 2, yaitu pada halaman 8. Keragaman bangsa Indonesia juga dapat dilihat dari tariannya. Tarian daerah adalah harta bangsa yang tak ternilai harganya. Contoh tari daerah adalah tortor dari Tapanuli, pendet dari Bali, piring dari Sumatera Barat. Pada halaman 9, nah, ini tentang menjelaskan pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kita bisa lihat contoh dari pemanfaatan gaya otot, yaitu melakukan permainan tarik tambang. Siapa yang sudah pernah bermain tarik tambang ya? Saling menarik antara kedua kelompok ya. Nah, ini dia contohnya dari gaya otot. Masih di halaman 9, nah disitu ada tabel ya, ada tabel. Dapatkah kamu menuliskan contoh lain dari pemanfaatan gaya otot? Nah, silakan Ananda isi, sudah Miss pandu. Contoh yang lain dari gaya otot ialah kuda menarik delman, memotong buah, mengangkat ember, dan membuka pintu. Ya, silakan diisi tabelnya. Miss hanya memberikan satu contoh saja setiap kotak. Silakan Ananda isi dan lengkapi. Sudah selesai? Oke. Selanjutnya masih di halaman 9 dan 10 ya, ini tentang lagu daerah dengan tempo yang tepat. Nah, kebetulan di sini adalah lagu Anak Kambing Saya. Sudah tahu lagunya bagaimana? Iya, mungkin kan sudah pernah dengar ya waktu di TK ya. Nah, nomor 1 pertanyaannya, apa tempo lagu Anak Kambing Saya? Temponya apa ya? Ternyata adalah, nah kalian boleh isi di halaman 10, kalian lengkapi ya. Itu temponya allegro, dinyanyikan dengan ritme cepat. Terus nomor 2, tanda tempo berfungsi untuk mengatur cepat lambatnya suatu lagu. Ya, ini hanya rangkuman dari Miss ya. Tanda tempo berfungsi untuk mengatur cepat lambatnya suatu lagu. Dan ketiga, melodi adalah tinggi rendah nada yang tersusun membentuk lagu. Dan terakhir, irama adalah panjang pendek nada lagu. Oke, selanjutnya pada halaman 10, ini ada sebuah teks ya, tentang keragaman lagu daerah. Miss akan kasih ringkasannya daripada teks yang ada di buku. Lagu daerah biasanya digunakan sebagai pengiring tarian daerah atau kegiatan masyarakat. Lagu daerah menggunakan bahasa daerah yang bersangkutan. Lirik lagu daerah bisa berupa syair yang menyentuh perasaan, kalimat jenaka, ataupun nasihat sebagai upaya mendidik generasi selanjutnya. Nah, tugas kalian yang harus di-upload di web e-learning adalah halaman 13, silakan dibuka halaman 13. Nah, silakan Anda isi hanya nomor 3 saja ya yang diisi, nomor 3 saja ya. Yang nomor 1 dan 2 tidak usah, jadi hanya nomor 3 saja yang diisi. Ya, lalu kalian upload ke web e-learning ya. Selanjutnya pada pembelajaran 3 halaman 14. Coba perhatikan teman-temanmu, apa persamaan dan perbedaan antara kamu dan teman-temanmu. Setiap orang unik dan beragam. Perbedaan individu yang meliputi fisik dan non-fisik. Non-fisik meliputi bakat, minat, kecerdasan, emosi, dan hobi.
pada halaman 14 ada teks tentang Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang tahu artinya Bhinneka Tunggal Ika? Iya, berbeda-beda namun tetap satu. Oke, di teks tersebut akan Miss kasih ringkasannya. Ini tentang nomor 1, yaitu Empu Tantular menuliskan Bhinneka Tunggal Ika sekitar abad 14. Persatuan dan kesatuan merupakan hal penting sejak dulu kala. Bangsa Indonesia selama berabad-abad lamanya hidup dalam perbedaan atau keragaman suku bangsa, agama, adat istiadat, dan lain-lain. Dengan bersatu dalam keragaman, setiap perselisihan dapat dengan segera teratasi, kehidupan aman dan tentram. Ya, ini adalah ringkasan daripada teks Bhinneka Tunggal Ika. Oke, nah pada halaman 15, nah itu ada di buku kalian. Untuk mempermudah menuliskan kembali sebuah bacaan, penting bagi kita untuk menentukan pokok pikiran dan hal-hal yang penting yang terdapat dalam bacaan. Kita dapat menggunakan metode membaca cepat, yaitu dengan cara membaca dalam satu kalimat utuh. Selanjutnya, pada halaman 15, ini tentang keragaman suku bangsa di Indonesia ya. Di sini ada sebuah peta. Kalian bisa lihat di buku kalian ada sebuah tabel ya. Nah, di sini ada Pulau Sumatera. Pulau Sumatera itu terdapat suku diantaranya Aceh, Gayo, Batak, Minang, Lampung, dan Anak Dalam. Selanjutnya, Pulau Kalimantan, ya, ini ada suku Melayu, Dayak, Banjar, dan Kutai. Lalu ada Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini terdapat suku Jawa, Sunda, Betawi, dan Madura. Selanjutnya, di Pulau Sulawesi ya. Ini di Pulau Bali ada Sasak, Bali, Sumbawa, dan Alor. Sedangkan di Sulawesi ini ada suku Bugis, Toraja, Minahasa, dan Bolang. Selanjutnya di Pulau Maluku ya. Di sini ada suku Ambon dan Kei. Dan terakhir di Pulau Papua ya, di sini ada suku Sentani, Biak, dan Asmat. Ya, ini adalah keberagaman suku yang ada di Indonesia. Selanjutnya pada halaman 17, ya, ini tentang penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Ya, ini ada 3 penyebabnya. Ya, 1, ini karena letak strategis wilayah Indonesia. Ya, letak Indonesia yaitu di antara 2 samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Pada zaman dahulu, jalur perdagangan internasional hanya melalui laut. Dalam kegiatan perdagangan tersebut, banyak pedagang dari Arab, Tiongkok, dan India yang singgah di Nusantara. Akibatnya, terjadi percampuran budaya antara budaya asing dan budaya daerah. Nah, ini dah penjelasan dari letak strategis wilayah Indonesia. Ya, sehingga terjadi jalur perdagangan internasional. Yang kedua yaitu perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda di setiap wilayah seperti daerah pantai, pegunungan, padang rumput, ya, dataran rendah mengakibatkan perbedaan cara hidup masyarakat. Kekayaan alam di suatu daerah juga menimbulkan keragaman mata pencaharian, ya. Oke. Dan terakhir, kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau. Dahulu kala masyarakat di pulau berbeda sulit terhubung, sehingga setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing. Ini adalah 3 penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Ya, alhamdulillah sudah selesai anak-anakku semua hari ini pembelajarannya.
Pastikan hanya ada 3 tugas yang akan Anda upload ke web e-learning sesuai video Miss ya. Dan usahakan dari 3 foto tersebut kalian jadi satukan saja, jadi satu file ya. Bisa kalian dikolasekan saja. Nah, jika ada yang salah upload atau kurang, maka dianggap tidak mengerjakan dan tidak ada nilai. Yuk belajar disiplin dan tanggung jawab terhadap kewajiban diri sendiri. Baik, Miss akan akhiri. Mudah-mudahan kalian dapat mengikutinya dengan baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.